Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 16 November 2024. Kita akan membaca firman Tuhan untuk menjadi pegangan, untuk menjadi landasan kita di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk kasih dan kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dalam sepanjang semalam lamanya, sehingga pagi hari ini kembali kami dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan baru. Bapa dalam sorga, pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk membaca sebagian kecil daripada firman-Mu, untuk menjadi penuntun, menjadi pedoman bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, kami mampu memahami apa arti dan makna firman-Mu bagi kehidupan kami. Ampuni dosa kesalahan kami Bapa, terima kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah aku beritahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya,
"Samuel anakku," jawab Samuel. "Ya Bapa," kata Eli, "apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Amin. Tema renungan kita pagi hari ini, mengenal suara Tuhan. Atau kalau dibawa dalam bahasa Toraja, untandai gambaran puang. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang beranggapan bahwa ketika sudah aktif melayani dan sering ikut dalam persekutuan doa, otomatis hidupnya sudah menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Padahal belum tentu. Sebanyak apapun kita mengikuti persekutuan dan pelayanan, belum menjamin seseorang mengenal dengan sungguh suara atau kehendak Tuhan. Tampaknya ini juga dialami oleh seorang anak muda, yakni Samuel, yang meskipun ia melayani Tuhan di baitnya, ia belum mengenal Tuhan yang dia layani. Sebab itulah Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Samuel. Sebanyak 3 kali Tuhan memanggil atau memperkenalkan diri, namun selalu dengan jawaban yang sama, yakni Samuel tidak mengenal suara Tuhan. Namun atas arahan Eli, Samuel akhirnya menyadari suara Tuhan ketika pada keempat kalinya Tuhan memanggil Samuel. Kesadaran Samuel terhadap panggilan Tuhan memanggilnya memikul misi Tuhan, yakni menyampaikan penghukuman kepada Imam Eli sebagai akibat dari tindakannya yang membiarkan anak-anaknya melakukan kejahatan. Jelas sekali bahwa Tuhan sungguh membenci kejahatan dan pasti akan mengganjar mereka yang hidup di dalamnya. Selain itu, kisah Samuel membuka cakrawala berpikir kita bahwa suara Tuhan tidak melulu tentang hal yang indah dan manis didengar, namun terkadang berat dan menyakitkan, tetapi akan menuju kebaikan jika dihidupi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengenalan akan suara Tuhan seharusnya membawa kita pada perubahan hidup, seperti Samuel yang semakin berani menyampaikan kebenaran. Dalam tuntunan Roh Kudus, mari belajar untuk mendengar dan mengenali suara Tuhan. Karena tanpa mengenal Dia, kita tidak bisa mengenal diri sendiri dan dunia sekitar. Kenallah suaranya dan ikutilah perintahnya. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami sudah boleh diperkenankan untuk boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan terus menuntun dan menolong kami, sehingga kami terus belajar untuk mendengar dan mengenali suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami percayakan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya terus menuntun memberkati kami di dalam mengangkat berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami semua. Bapa di sorga, mendoakan segenap jemaat-Mu, jemaat Lahai ya Tuhan, yang mungkin saat ini sedang dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit. Tuhan kiranya terus memberkati mereka ya Tuhan, berkati segala perawatan yang mereka alami, baik itu melalui perawatan medis maupun lewat berbagai terapi-terapi yang mereka lalui, sehingga semua itu boleh membawa pemulihan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang untuk pulih dari penyakit ya Tuhan. Bapa dalam sorga, mendoakan segenap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan oleh karena masalah ekonomi. Tuhan kiranya terus memberkati mereka ya Allah.
Tuhan terus membukakan peluang usaha kepada saudara-saudara kami Tuhan. Beri semangat kepada mereka di dalam berjuang ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa ketika kami berjuang dengan sungguh-sungguh, maka perjuangan kami tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan turut bekerja mendatangkan segala kebaikan jika kami terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bapa dalam surga, berkati anak-anak sidang jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam menuntut ilmu ya Tuhan. Tuhan beri hikmat kepada anak-anak kami, beri kesehatan kepada mereka ya Bapa, sehingga terus menuntut ilmu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup dan keberadaan kami sepanjang hari ini, keberadaan segenap jemaat-Mu, jemaat Lahai Roy, bahkan segenap anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan renungan harian Toraya melalui channel Lahai Roy. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami Tuhan. Semuanya kami sampaikan kepadamu hanya melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.